Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Kisah ini kejadian nyata nih ya. Ada seorang kiai ini pernah masuk rumah sakit karena kena sakit jantung begitu. Ulun lupa namanya siapa, karena ini kisah Bahari Banar tahun 97 mendengar cerita ini. Jadi kiai ini yang cerita langsung. Jadi kata beliau, dia masuk rumah sakit jantung. Waktu itu yang nangani beliau memang adalah seorang dokter spesialis jantung. Jadi dokter ini melihat seorang kiai yang sakit ini agak aneh. Kenapa aneh? Karena kiai ini tidak merasa takut, tidak merasa sedih. Ya namanya cobaan, kiai dia paham ilmunya, jadi dia sabar saja. Lalu sang dokter ini bertanya, "Wahai kiai, kenapa saya ngelihat engkau ini tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa yang aneh-aneh nih, padahal kau sakit jantung?" Kata sang kiai, semuanya ini adalah suratan takdir dari Allah. Kalau aku ada umur panjang, alhamdulillah, aku gunakan untuk ibadah. Kalau umurku pendek, ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosaku, Allah terima amal ibadahku. Dan penyakit ini disebutkan dalam riwayat adalah sebagai penebus dosa. Dokter ini lalu dia berkata, "Wahai kiai, saya pernah juga dicoba, tapi saya kecewa," katanya. "Saya pernah dicoba sama Allah. Akhirnya saya kecewa dengan Allah Ta'ala." Bagaimana kata kiai maksudnya itu? Begini katanya. Si dokter ini cerita, dulu ketika saya masih belum punya apa-apa, saya menjadi dokter ini sedikit demi sedikit uang yang saya hasilkan itu saya tabung. Sebelumnya itu saya cuma ngontrak rumah. Alhamdulillah terkumpullah duit saya. Waktu itu kalau nggak salah ceritanya itu 20 juta zaman dulu. Kalau sekarang ya anggaplah 200 juta lah. 20 jutaan waktu itu. Lalu saya berniat ingin membeli rumah. Lalu saya cari teman. Ada teman saya kira teman itu adalah teman baik. Teman ini mencarikan rumah buat saya. Uang yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit tadi, yang kurang lebih 20 juta itu, waktu itu saya berikan sepenuhnya kepada teman saya itu. Ternyata teman saya ini penipu. Dibawa lari duit saya dan saya tidak tahu kemana, entahnya sudah dia lari. Nah itu jahatnya teman tuh ya, karena begitu. Kalau sudah lihat duit merah kuning hijau, bukan lagi hijau, merah kuning hijau, ya, artinya sudah berwarna-warna matanya. Hilang dalam sekejap ibarat kata, padahal sudah bertahun-tahun duit itu saya kumpulkan. Lalu saya bertanya kepada diri saya,
dosa apa yang saya kerjakan sehingga Allah memberikan cobaan saya seperti ini. Saya lihat pribadi saya ternyata nggak ada, saya biasa-biasa saja. Artinya ibadah saya lakukan, dosa saya tinggalkan. Lalu saya berpikir jangan-jangan istri saya yang bikin dosa ini. Saya tanya sama istri, adakah berbuat dosa kok sampai Allah tega-teganya memberikan cobaan seperti ini? Istri saya pun juga berkata tidak ada. Artinya dia baik-baik saja, salat, ibadah tetap kayak biasa, tidak pernah mengerjakan yang aneh-aneh, dosa enggak. Mungkin anak saya lihat anak saya aman-aman juga, artinya biasa-biasa saja itu. Lalu timbul dalam hati saya, jangan-jangan Allah kepingin mencoba saya aja ini. Akhirnya saya sabar, bisa memulai hidup kembali lagi, ya kumpulin uang lagi sedikit demi sedikit. Tapi apa yang terjadi? 2 bulan setelah kejadian duit itu hilang, saya punya anak perempuan. Ternyata mohon maaf bahasa kitanya, dia dihamili sama laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Padahal saya dikenal di masyarakat dan keluarga saya dikenal di masyarakat adalah keluarga yang taat di dalam beragama. Mau taruh di mana saya punya muka ini, kata dia. Naudzubillah min dzalik, malu saya. Dan yang jadi masalah, laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab. Pergaulan bebas. Saya bertanya kepada diri saya, apakah dosa apa yang saya lakukan kok sampai segini beratnya gitu cobaan? Ternyata tidak ada apa-apa. Saya tanya istri juga, nah biasa-biasa saja. 2 kali dicoba, dan itu setelah 2 bulan kehilangan duit tadi. Saya masih berbaik sangka dengan Allah, mungkin Allah ini masih mau coba saya. Tapi apa yang terjadi? 2 bulan setelah berikutnya, saya punya anak laki-laki meninggal dunia. Tapi yang jadi masalah bukan meninggalnya. Yang jadi masalah ternyata anak saya itu meninggal gara-gara kena penyakit jantung. Dan saya adalah dokter spesialis jantung. Mau taruh di mana saya punya muka sama dokter-dokter jantung ini? Tiap hari saya ngurusin jantung orang, tapi saya nggak tahu anak sedih jantungan. Tiba-tiba langsung mati begitu. Waduh, kata dia, ini nggak bisa ditoleransi lagi nih. 3 kali berturut-turut seperti ini. Akhirnya apa? Lalu si dokter ini putus asa dia. Putus asa. Saat itu dia bilang sama istrinya, "Ma," katanya, "dari saat ini rumah tangga kita bebas." Arti bebas, mau sholat, enggak terserah aja. Bebas. Kita sholat apa dicoba juga katanya. Itu orang yang gak sholat gak apa, aman-aman aja ya. Aman-aman aja seperti itu. Nah, jadi dia akhirnya tidak beragama, istilah zaman sekarang namanya ateis. Ateis. Jadi pahamannya pahaman ateis. Yang penting dia hidup senang di dunia. Nah, setelah dia menceritakan semuanya itu kepada sang kiai, lalu sang dokter berkata, "Bagaimana tanggapan Pak Kiai?" Pak Kiai mendengar pertanyaan itu, dia diam sebentar, ngelihat apa ini mau jawab ini. Karena kalau salah-salah jawabannya bisa tambah kacau nih, tambah runyam ini. Karena orang sudah putus asa ini. Ada beberapa orang yang tidak bisa dinasehatin. Yang pertama, orang yang jatuh cinta, itu nggak bisa dinasehatin. Dia ingatlah bahari jatuh cinta. Jangan mamanya, jangan makai, itu laki-lakinya kada baik, kada mau main, tetap aja. Kalau orang jatuh cinta itu nggak bisa dinasehatin lah. Maunya dia baik jatuh cinta kepada manusia atau jatuh cinta kepada barang. Nukar mobil nih, wah kok ketujubanan mobil itu jar buahnya, jangan, itu bahaya mobilnya.
seperempatnya mahal, tapi nggak ada apa-apa, aku ketujuh. Tukarnya, itu nggak bisa dinasihatin orang jatuh cinta. Yang kedua apa lagi? Orang marah, itu nggak bisa dinasihatin. Kalau lagi marah, mana bisa dinasihatin? Pian lagi sarik lawan laki, laki berdiam aja sudah. Dia lagi kalau aku pandir, tambah runyam. Ingatlah, siapa yang begitu di rumah? Lakinya berdiam aja. Kenapa? Karena kalau dijawabin salah lagi. Bahkan Nang Bahari 20 tahun yang lalu diungkai pulang kisah itu. Iyalah. Tapi kada di sini sama. Di sini kada ada. Kada ada beda. Jadi orang marah itu nggak bisa dinasihatin. Belum sampai dia apa? Sampai tenang marahnya baru bisa. Kalau sudah tenang baru bisa dinasihatin. Yang ketiga apa? Orang putus asa. Kalau orang putus asa itu susah dinasihatin. Makanya kan biasanya ada apa ya? Ada orang apa namanya psikologi. Orang yang sudah putus asa itu nggak bisa langsung dinasihatin, diam dulu. Nggak bisa diomongin, tenang dulu, tenang. Bisa sebulan, 2 bulan. Sampai biasanya dia ngomong sendiri. Kalau dia sudah ngomong sendiri, dia curhat sendiri, di situ baru dia membuka hati. Ada orang putus cinta tuh, putus asa, jangan dinasihatin, apalagi, ya kalah, sudah mama padahi, itu laki-laki karena baik, masih aja, malah nangis dia, nggak bisa dinasihatin. Diamkan dulu, diamkan. Nanti dia curhat sendiri, minta maaf malah bujur pandir pian bahari kan. Nah baru dinasehatin. Jadi dokter ini putus asa sudah, apalagi putus asa lawan Allah Ta'ala, merajuk lawan Allah Ta'ala nih, parah banget kalau merajuk lawan Allah Ta'ala. Jadi ateis dia. Jadi sang kiai ini ketika ditanya bagaimana tanggapan Pak Kiai ini berdiam dulu setempat, karena takut kalau salah pandir ya Pak tambah lunyam. Akhirnya sang kiai ini dapat ide, dapat ilham. Pak Kiai ini cuma ngomong, Pak Dokter, saya salut dengan Pak Dokter. Maksud Pak Kiai, iya saya salut karena Pak Dokter adalah orang yang berani. Adalah orang yang berani. Maksudnya gimana kata dokter tadi? Begini kata Pak Kiai. Biasanya kalau orang kena cobaan, itu biasanya dekat sama Allah. Tapi dokter ini aneh, semakin dicoba malah marah sama Allah. Kan berarti orang hebat salahnya maksudnya. Coba kita nih ya, ketika ada masalah begitu, anyar baca Yasin, lagi susah kada berduit, Yasin tabarak waqiah dibaca berataan. Sudah duit banyak apa lupa sudah. Nah itu juga. Ketika dapat musibah hanyar, salat hajat, salat tobat sambil menangis-nangis, ya Allah. Imbang selesai semuanya beres, lupa berataan. Lagi sehat kada ingat tapi kalau sudah sakit hanya tasbih di tangan. Ya kada. Biasanya kita begitu, tapi kata dokter, Bapak ini hebat. Kenapa hebat? Karena biasa kalau orang dicoba itu dekat sama Allah, tapi Bapak enggak. Dicoba sama Allah malah nantang sama Allah Ta'ala. Mendengar jawaban Pak Kiai tadi, sang dokter merenung. Iya juga ya. Nah ketika dalam lamunan tadi, lalu sang kiai ini memberikan nasihat, Pak, kalau seandainya musibah itu karena lantaran dosa, dan itu pun belum tentu, maka tidaklah seorang nabi diberikan cobaan oleh Allah kepada mereka. Nabi itu mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, tidak pernah mengerjakan maksiat, tapi cobaan mereka lebih berat daripada kita. Bapak cuman hilang duit itu. Kalau Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah, diusir dari kota Mekah.
Kalau jar Nabi, kalau seandainya aku disuruh pulih, maka aku tetap tinggal di Mekah, tanah kelahiran, karena beliau suka dengan Mekah. Tapi karena diusir, ya sudah keluar dari situ. Jadi bukan hanya rumah yang hilang, ibarat kata KTP juga hilang waktu itu, ibarat kata kan ya. Bapak cuma segitu. Apakah Nabi Muhammad berdosa? Apakah Nabi Muhammad kurang ibadah? Enggak. Tapi karena Allah ingin mencoba. Kalau bapak cuman kehilangan anak, maka Nabi Nuh lebih parah lagi. Kehilangan anak bukan hanya di dunia, tapi di akhirat kehilangan anak, alias masuk neraka. Abah masuk surga, anak masuk neraka. Olah. Nah jadi lebih berat cobaan para nabi, tapi nabi itu tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah mengurangi ibadahnya. Artinya cobaan itu tidak mesti karena lantaran dosa, tapi karena bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat. Nah jadi setelah sang kiai memberikan jawaban tadi, akhirnya dokter ini sudah mulai terbuka hatinya. Artinya semua hidup di dunia penuh dengan cobaan. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban berat kepada seseorang kecuali hanya semampunya saja. Semampunya saja. Nah, pian diberikan cobaan begitu. Artinya kenapa? Kadar iman pian segitu. Kalau pian bersabar, maka insya Allah tuh pahala besar nanti menanti kita, nanti pian di surga. Nah, subhanallah. Dan cobaan para ulama itu macam-macam. Ya, kalau ulama itu cobaannya macam-macam. Lihat guru sekumpul, penyakit kalau macam-macam. Padahal kalau sidin mengobati orang minta banyu nih, lawan sidin. Minta obat ini, tampung tawar sidin banyu, malam sidin tahajud mendoakan orang nanggaring, barikan lawan orang banyu tadi sembuh, tapi sidin sendiri garing, cuci darah, meninggal. Kenapa? Karena sidin tahu ini cobaan sidin. Padahal kalau sidin hendak berdoa mungkin kabul saja. Cuman ya tadi ini untuk sidin untuk mengangkat derajat dan juga untuk menahan bala. Bahkan ada ulama yang mengatakan cobaan berat dari seorang wali Allah bukan di harta, bukan di mana-mana. Cobaan berat itu seorang wali biasanya di bini. Dan hampir rata-rata biasanya kalau orang itu wali, bininya itu terkadang kemarahan. Ingat kisahnya tuh Syekh Abdurrahman Rajah Lepan. Biasanya begitu. Makanya pian nang penyarikan di rumah jangan-jangan laki pintu wali. Enggak bujuran itu. Nah biasanya begitu, cobaannya biasanya di bini. Allah kuliah ya.